kayak kita ada namanya fitur website usaha gitu. Jadi mereka yang udah download Kasir, udah masukin produknya, mereka bisa menggunakan fitur website usaha. Jadi mereka kayak punya website sendiri gitu loh, Mas. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi dalam program Panas Dingin. Episode kali ini gue mau ngebahas cara Kasir gairahkan UMKM di tengah pandemi. Nah, Kasir merupakan aplikasi yang membantu teman-teman UMKM agar lebih mudah menjalankan kegiatan bisnisnya. Seperti apa kemudahan yang ditawarkan Kasir bagi teman-teman UMKM di tengah pandemi saat ini? Dan untuk ngebahas hal itu, gue akan ngobrol bersama Chief Marketing Officer dari Kasir, Rahmat Anggara. Halo Mas Angga. Halo Mas Erik. Gimana kabarnya Mas Angga? Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas. Ini lagi di mana nih Mas? WFH apa gimana nih? Iya lagi agak lebih sering WFH lah. Oh, teman-teman Kasir juga banyaknya WFH ya Mas ya? 95% WFH sih. Ya, terutama orang tech, produk gitu semuanya pada agak diwajibin di rumah. Oh gitu. Mas Angga, ini bagi teman-teman yang baru aja nonton video ini ya kan. Kasir ini kan aplikasi bagi teman-teman UMKM untuk memudahkan menjalankan kegiatan bisnisnya. Bisa dijelaskan dulu Kasir itu seperti apa sih Mas Angga? Ya, jadi Kasir sebenarnya sebuah kita bukan cuman base-nya kita tuh ada di aplikasi gitu. Jadi kita aplikasi Android. Terus di dalam aplikasi itu sebenarnya ada sebuah ekosistem lah kita namainnya. Jadi, orang tuh bisa mulai dari belanja bahan baku, terus mencatat transaksinya sampai dia lihat report laporannya, bahkan nanti dapat kesempatan untuk dapat pembiayaan, bisa dapat pembiayaan dari situ. Oh, kenapa? Dengan catatan yang lebih rapi. Gitu. Kenapa menyasarnya UMKM ini untuk aplikasi ini, Mas? UMKM sendiri sebenarnya kan salah satu sumber ekonomi yang paling besar gitu. Jadi kontribusi ekonomi Indonesia itu paling besar dari UMKM. 97,8% itu kontribusi UMKM di Indonesia. Gitu. Bahkan penyerapan tenaga kerja juga paling banyak dari sektor UMKM nih. Gitu. Itu nilainya sampai 97,5% lah. Itu penyerapan tenaga kerja besar banget dari UMKM. Nah, untuk teman-teman, kenapa kita ngelihat itu bisa kita ngelihat UMKM ini jadi salah satu faktor fundamental buat membantu ekonomi Indonesia. Dan itu yang membedakan Kasir juga dengan aplikasi point of sales lainnya ya Mas ya? Yang ngebedain sebenarnya kita secara segmen iya, dan model kita yang kita lakukan, kita nggak memberikan mereka fitur full terus mereka bayar let's say 200-300 ribu per bulan. Nah, kita basic aplikasinya sebenarnya free, totally free, terus mereka hanya cukup membayar dengan fitur-fitur yang mereka perluin aja. Oh, jadi free, ntar dulu, free tapi bayar. Maksudnya, jadi misalkan nih ini teman-teman UMKM nih ya kan, mau bermitra dengan Kasir, itu gimana caranya? Jadi sebenarnya kalau bermitra dengan Kasir, kita aplikasi sendiri tinggal download aja Mas di Play Store. Gitu. Jadi mereka tinggal download di Play Store. Di situ ada aplikasi basic point of sales. Nah, di point of sales itu mereka bisa melakukan semua fitur yang ada di basic point of sales. Jadi mulai dari masukin barang, outlet, terus pegawainya ada berapa, itu nggak ada batasan sama sekali, Mas. Itu free ya? Yang itu free? Itu free gitu. Nah, tapi kita lihat ada beberapa kebutuhan-kebutuhan gitu. Misalnya, contohnya ya, kalau restoran itu mereka butuh untuk nomor antrian, ada yang butuh buat table management gitu. Nah, kami di situ ada fitur-fitur à la carte di mana mereka tinggal bayar dan harganya affordable banget à la carte itu. Jadi basicnya tuh free, kalau orang mau pakai bisa, tapi mereka bayar yang mereka perluin aja gitu. Jadi nggak harus bayar 10 fitur per bulan, tapi yang dipakai cuma 2 gitu.
Nah, kita tuh ngebuat jadi ala carte gitu loh, fitur-fitur yang Oke. spesifiknya ya. Aplikasinya udah ada dari tahun 2017, Mas. Kita sekarang masih fokus di Android gitu, karena kita lihat segmen UMKM kebanyakan masih mungkin 90%-an menggunakan Android ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman UMKM, fokus gitu. nah untuk teman-teman UMKM yang ngeliat video ini dan tertarik join dengan kasir, itu tinggal langsung download aja dan isi syarat-syaratnya di situ gitu, Mas? Iya, isinya gampang, cuman registrasi aplikasi kayak biasa. Mereka tinggal mendaftarkan usaha mereka, lokasinya di mana. Udah setelah itu udah langsung bisa pakai. Oh gitu. Jadi ini tadi Mas bilang bisa juga untuk restoran. Untuk yang lebih besar lagi, bisa nggak? Apa karena ini UMKM jadi hanya sebatas restoran apa gimana? User kita ada 3 yang paling besar sebenarnya, Mas. Ada restoran, F&B kayak cafe, terus retailers tuh mungkin kayak minimarket gitu, yang kecil-kecil ya. Dan yang ketiga adalah online seller gitu. Jadi toko-toko online yang mereka biasa jualan online itu juga banyak yang menggunakan kasir. Nah, untuk usernya sendiri nih, kasir hingga saat ini udah berapa, Mas, usernya, Mas? Based on data minggu lalu, itu kisaran 370.000 gitu, seluruh Indonesia. Wow, seluruh Indonesia. Ini udah sampai terujung Indonesia, udah sampai mana nih, Mas, kasir usernya? Aceh udah pasti ada ya. Papua kemarin kita ada beberapa lah, tapi hitungannya masih ratusan ya yang user aktif di Papua. Oh, udah sampai Papua dan Aceh. Wow, keren banget, Mas. Nah, Mas ini kan sektor UMKM salah satu juga yang terpukul nih akibat COVID. Teman-teman tadinya berdagang harus di rumah dan mereka juga bingung ya kan, harus gimana nih di rumah. Nah, kasir ini untuk membantu teman-teman UMKM seperti apa, Mas? Ya, jadi kita ada beberapa inovasi ya, Mas. Maksudnya selain dari fitur-fitur yang kita berikan, itu udah mulai kayak kita ada namanya fitur website usaha gitu. Jadi mereka yang udah download kasir, udah masukin produknya, mereka bisa menggunakan fitur website usaha. Jadi mereka kayak punya website sendiri gitu loh, Mas. Dan stoknya tuh terintegrasi sama aplikasi gitu. Nah, selain dari aplikasi, kita ada juga ngeluncurin satu program namanya Jaga UMKM. Jadi UMKM sebenarnya basicnya adalah gimana caranya pedagang-pedagang itu, yang pedagang-pedagang kecil ini bisa tetap eksis. Jadi mereka tinggal masukin usaha mereka, atau misalnya Mas Erik ada temennya yang jualan gitu, atau tetangga yang jualan, Mas Erik bisa bantu fotoin, masukin di situ. Nah, bagi teman-teman UMKM nih, Mas, yang ikut basic di kasir itu kayak ada semacam kerjasama nggak? Kalau yang basic benar-benar full free, kita revenue modelnya tadi kalau misalnya ada premium feature yang dibutuhin, itu yang tadi aku jelasin, yang premium feature secara spesifik yang mereka perluin. Yang kedua, ada juga tadi kan kita bisa menyediakan bahan baku, Mas. Jadi kita kerjasama sama wholesale, pasti bukan distributor ya, wholesale yang mereka bisa kirim sendiri ke radius yang mereka bisa afford lah, gitu, yang buat mereka. Nah, itu di situ kita charge sekitar beda-beda ya, tergantung produknya gitu, 1-3%. Lalu ada juga di kasir itu bisa ada registrasi untuk QRIS, jadi pedagang itu bisa langsung terima digital payment gitu. Nah, itu kita dapat ada sharing MDR namanya, merchant discount rate, dari provider QRIS itu. Jadi udah disertai teknologi QR code gitu ya, kasir juga? Ya. Itu mereka udah bisa terima pembayaran digital payment. Oh, keren banget. Nah, berarti selain itu, kasir selain kolaborasi dengan digital payment, dengan siapa lagi kasir kolaborasi, Mas? Kalau selain digital payment, kita juga sama teman-teman wholesale kayak yang
teman-teman yang partner-partner yang bisa memprovide kebutuhan si pedagang gitu. Jadi misalnya karena kita tadi paling banyak restoran, kayak bahan baku restoran yang jualan sayur, yang jualan sayur contoh-contohnya tuh kayak Tanihub, terus si tukang sayur.co gitu, sama beberapa yang kecil-kecil ya, yang kita kerjasama. Nah, selain itu JDID juga ada di kita, Mitra Bukalapak juga ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan sama user kita. Jadi gitu. kayak kita kerjasama di situ. Oke, dengan beberapa startup juga tadi disebutkan kerjasama juga ya Mas, kayak Tanihub dan lainnya. Nah, terus untuk sebagai startup, ini Kasir ini tahap pendanaannya udah sampai tahap apa nih Mas? Kita sekarang lagi mencari pendanaan lagi sebenarnya gitu. Kemarin itu kita di 2 tahun lalu udah lewat series A sebenarnya gitu. Setahun lalu lah, setahun lalu. Gitu. Jadi sekarang lagi mau ke mungkin belum sampai series B gitu, tapi di antara series A sama series B lah gitu. Mereka menyebutnya series A plus atau pre-series B gitu. Gitu. Masih kita lagi ngobrol sama beberapa investor yang bisa bareng. Gitu. Oke. Nah, untuk target Kasir nih Mas, di tahun 2020 ini sebetulnya awalnya sebelum COVID ini targetnya seperti apa Mas? Nah ini pertanyaan menarik banget nih Mas. Jadi awalnya semua sebelum COVID lah, startup kan pasti kita melihatnya lebih mengejar traction dan growth gitu kan. Yes. Jadi kita kencang banget di growth, even kasarnya unit economics. Jadi unit economics kita nggak terlalu pikirkan, cuman yang penting kita growth-nya besar dulu, user kita banyak. Gitu. Cuman seiring berjalannya waktu kita lihat sepertinya nih nggak sehat. Secara keuangan company jadi nggak sehat. Gitu. Nah, lalu muncul COVID itu kan, maksudnya COVID nge-hit di bulan Maret. Iya. Setelah itu kita mau mencoba mengatur strategi di mana momentumnya pas buat kita ngatur strategi, makanya kita coba agak shifting strategi. Jadi tadinya itu kita unit ekonomis yang nggak bagus, kita udah mulai ngejar sekarang akhir tahun itu udah ke arah sustain gitu Mas. Jadi awalnya kita ngelihat mungkin kalau kita ngejar sustain, growth-nya jadi ketahan nih gitu. Tapi alhamdulillah banget kita kemarin organic growth kita tetap standby dengan budget yang kita kurangin supaya kita bisa sustain gitu. Tapi growth-nya alhamdulillah tetap berkembang terus gitu. Jadi akhir 2020 ini target kita udah mulai ke arah sustainability gitu. Jadi pengennya revenue yang didapat dari kasir itu udah bisa menutupi biaya kasir setiap bulannya. Nah, untuk kendala saat COVID menghantam ini, apa kendala yang paling dirasakan teman-teman kasir? Kendala ya, pertama sih pasti toko banyak yang tutup gitu Mas. Mitra-mitranya ya? Banyak banget yang akhirnya mereka yang nggak terjadi transaksi lah. Kayak tadi kita ada kerja sama wholesale, jadi wholesale tutup, toko ininya tutup gitu. Kalau di eksternal itu, makanya tapi itu yang ngebuat kita akhirnya mencoba beberapa strategi baru, terus kita validasi gitu. Setelah itu udah mulai membaik gitu. Nah, tantangan yang challenge yang paling dihadapin waktu lagi COVID gini itu high touch ke user gitu Mas. Jadi biasanya itu kita bisa datang, ngajarin, ngobrol gitu ya, ngasih tahu mereka ada masalahnya apa gitu. Nah, di kondisi gini ya jadinya harus by phone atau by call gitu. Even sales kita juga jadinya by telepon. Nah, itu yang ngebuat kedekatan sama konsumennya jadi agak perlu diatur lagi gitu. Cuman 2 bulan belakangan orang-orang juga udah mulai terbiasa dengan itu kan, nggak ketemu orang gitu. Akhirnya sekarang kita udah nemuin pattern-nya lah, gimana caranya bisa online tapi tetap high touch sama mereka. Nah, Mas Angga, untuk teman-teman UMKM yang terdampak COVID-19 ini, adakah tips atau kiat khusus dari kasir nih
untuk melewati masa-masa COVID ini bagi teman-teman UMKM, seharusnya inovasinya seperti apa sih, Mas? Kiat-kiatnya buat teman-teman UMKM sih, yang pertama pasti harus inovasi gitu. Jadi biasanya kalau pedagang itu kalau udah mepet, ada aja nemuin cara gitu. Jadi inovasi, contoh-contohnya kayak ini sih Mas, misalnya kopi-kopi gitu, orang banyak yang nggak nongkrong kan akhirnya. Nah, mereka itu kita dapat info, tiba-tiba penjualan mereka naik, bisa nutupin biaya bulanannya itu setelah mereka bikin yang botolan yang gede-gede itu Mas. Gitu. Jadi itu salah satu inovasi yang nggak ngerubah core bisnisnya, tapi dia berinovasi dari situ gitu. Itu sih yang harus dilakuin, inovasi terus dicobain. Kalau bisa malah saling kerjasama sama UMKM lain dan bukan saingan gitu. Kayak sekarang malah aku lihat banyak kopi-kopi, contohnya tadi lah kopi-kopi itu malah mereka saling sharing bareng gitu. Kolaborasi ya Mas, mungkin banyak kolaborasi juga, ya kan? Benar, kolaborasi itu jadi ini sih, sama-sama nutupin kebutuhan inilah. Nah, untuk online sendiri Mas, penting nggak sih untuk UMKM teman-teman untuk lebih ke online digenjot? Yes, online itu jadi salah satu bentuk inovasi yang harus dilakuin sih Mas sebenarnya. Itu makanya kenapa Kasir tadi meluncurin fitur website usaha itu ya, karena kita lihat online ini sangat ngebantu banget tuh mereka yang tadinya berharap sama konsumen offline, sekarang mereka udah punya website mini lah istilahnya yang udah terintegrasi sama Kasir. Itu mereka tinggal share aja di Facebook di mana dan orang bisa langsung order dari website-nya mereka itu. Oke, dan untuk harapan ke depan nih Mas, sekarang kan kita sudah bisa dibilang new normal nih. Harapan ke depan atau target ke depan dari Kasir sendiri seperti apa nih Mas? Ya, buat Kasir sih harapannya bisa tetap terus membantu memberikan solusi terhadap pain point-nya si UMKM gitu. Jadi harapan kita tetap membantu UMKM karena di negara besar pun kayak di negara maju Uni Eropa itu jumlah UMKM tetap paling besar dan kontribusinya mereka juga tetap paling besar. Jadi kita lihat sampai kapanpun UMKM itu jadi fondasi ekonomi yang paling penting untuk suatu negara gitu. Jadi harapannya Kasir bisa ngebantu UMKM nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga harapannya bisa sampai overseas supaya bisa ngebantu ekonomi masing-masing di negara itu. Tapi khususnya di Indonesia sih. Nah, untuk target ke depannya Kasir seperti apa Mas? Di 2021, 2022 ke depannya? Ke depannya itu tadi, yang pertama kita pinginnya jadi perusahaan yang sustain, yang bisa growing organik dengan baik, tapi sustain dan udah pasti profitable, supaya kita bisa makin banyak bantu orang. Kedepannya juga kita pinginnya punya cabang-cabang udah sampai di beberapa negara gitu. Kalau sekarang juga kita melihat datanya udah mulai ada sih Mas Erik yang download Kasir tuh di Filipina, di Singapura, di Malaysia. Walaupun belum banyak ya mungkin, tapi jumlahnya masih dihitung masih ribuan lah, belum sampai ratusan ribu. Itu usahanya maksudnya di bidang apa yang di luar negeri Mas? Apakah lebih ke restoran atau hanya di rumah apa gimana? Kebanyakan masih restoran sih kalau kita lihat datanya ya. Karena kebutuhan point of sales kayak Kasir ini lebih banyak untuk restoran sih. Tapi yang di luar negeri kita belum bisa ngasih full ekosistem kayak yang di Indonesia ini ya. Tapi kedepannya ada impian untuk ekspansi lagi nggak ke depannya? Kita pengen minimal di tahun depan itu at least bisa di Asia Tenggara lah. Gitu. Membantu beberapa, karena kita lihat UMKM di Asia Tenggara kalau dilihat datanya tuh di Thailand, di Vietnam, Malaysia itu juga cukup besar. Harapannya bisa membantu mereka juga. Oke. Jadi tadi inovasi dari Kasir yang bisa saya catat itu diantaranya website, ya kan, website usaha dan jaga UMKM itu ya Mas ya, inovasi yang dilakukan oleh Kasir. Oke, semoga Kasir terus dapat memberikan solusi bagi UMKM Indonesia tentunya Mas dan bermanfaat bagi UMKM Indonesia ke depannya. Dan terima kasih banyak udah
mau ngisi Ya. channel Erik Gomaryadi, Mas Angga. Wah, Salam buat teman-teman kasir. terima kasih Mas. Dan Terima kasih Mas udah ya. diundang. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like, komen channel YouTube Erik Gomaryadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.